Tepat 1 jam sebelum akad, calon suamiku berbisik meminta seluruh hartaku jika ingin pernikahan berlanjut. Dia pikir aku akan tunduk, namun dia tidak sadar bahwa aku sudah menyiapkan rencana balasan yang akan mempermalukannya di depan semua tamu tepat saat kata sah seharusnya terucap. Akankah keserakahannya menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya sendiri dalam sekejap? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku berdiri mematung di depan cermin besar setinggi plafon, menatap bayangan diriku yang dibalut kebaya putih berbahan lace premium yang melekat sempurna, menonjolkan lekuk tubuhku yang sering dibilang orang sebagai body goals. Di balik polesan makeup yang membuat wajah 25 tahunku terlihat semakin imut dan manis, jantungku berdegup kencang bukan karena debar cinta, melainkan karena rasa tidak percaya akan apa yang baru saja kudengar dari balik pintu ruang rias yang tertutup rapat. Pashmina putih yang melilit kepalaku dengan rapi seolah menjadi saksi bisu betapa anggunnya penampilanku hari ini. Namun di dalam dada, ada badai yang mulai berkecamuk menghancurkan segala impian tentang pernikahan indah yang selama ini aku susun dengan penuh kesabaran. Ketukan pintu yang pelan namun tegas membuyarkan lamunanku, dan sedetik kemudian sosok pria yang akan menjadi suamiku dalam hitungan menit melangkah masuk dengan wajah yang tidak menunjukkan rona bahagia sama sekali. Pria itu, yang biasanya terlihat lembut di depan orang tuaku, kini menatapku dengan sorot mata tajam dan penuh perhitungan yang belum pernah kulihat sebelumnya selama masa perkenalan kami yang singkat namun intens. Ia mendekat, memangkas jarak di antara kami hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin, namun kali ini aroma itu terasa menyesakkan dan membawa firasat buruk yang membuat bulu kuduku merinding seketika di ruangan yang dingin ini. Tanpa basa-basi atau sekadar memuji kecantikanku yang tengah berada di puncak keanggunan, ia membungkuk sedikit dan mendekatkan bibirnya ke telingaku, memberikan sensasi dingin yang menusuk hingga ke tulang belakang. Suaranya rendah, nyaris seperti desisan ular, namun setiap katanya terdengar sangat jelas dan tajam seperti sembilu yang menyayat harga diriku sebagai seorang wanita yang telah menyerahkan segalanya untuk hari ini. Nandita, dengarkan aku baik-baik karena aku tidak akan mengulanginya lagi. 1 jam lagi kita akan duduk di depan penghulu dan semua tamu sudah menunggu di bawah. Ucapnya dengan nada mengancam yang membuat napas kasih tertahan di tenggorokan. Kalau kamu mau pernikahan ini tetap berlanjut dan tidak ingin menanggung malu karena aku membatalkannya di depan semua orang, sekarang juga kamu harus menyerahkan seluruh hak atas ruko dan tabungan pribadimu kepadaku, bisiknya dengan nada penuh intimidasi. Aku tertegun, lidahku keluh dan tanganku yang memegang buket bunga mawar putih mulai gemetar hebat karena tidak menyangka bahwa mahar yang ia minta di saat terakhir adalah seluruh harta yang selama ini kukumpulkan dengan keringat sendiri. Keserakahan yang terpancar dari suaranya membuatku sadar bahwa selama ini aku hanya mencintai bayangan pria yang ia ciptakan, sementara sosok aslinya hanyalah seorang pemangsa harta yang licik. Ia menjauhkan wajahnya sedikit hanya untuk melihat reaksiku, senyum miringnya yang angkuh menunjukkan betapa ia merasa memiliki kuasa penuh atas diriku, karena ia tahu betapa besarnya biaya dan nama baik keluarga yang dipertaruhkan hari ini. Jangan pikir aku bodoh, aku tahu semua asetmu itu bisa menjadi modal besar untuk bisnisku. Jadi anggap saja ini sebagai bukti pengabdianmu sebelum kita benar-benar sah menjadi suami istri, tambahnya lagi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mataku yang bulat dan jernih kini mulai berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena kemarahan yang membuncah melihat betapa rendahnya ia menilai diriku dan komitmen yang telah kami bangun bersama. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gemuruh di dadaku agar suaraku tidak terdengar goyah saat menghadapi pria yang sedang mencoba merampokku di hari pernikahan kami sendiri. Otakku yang biasanya berpikir cepat kini bekerja 2 kali lebih keras, memutar kembali semua detail persiapan pernikahan
dan menyadari bahwa pria ini dan ibunya memang sudah merencanakan jebakan ini sejak lama. Dengan keberanian yang tersisa, aku menatap tajam ke arah matanya yang licik, menolak untuk terlihat lemah di hadapan orang yang baru saja menghancurkan kepercayaan yang kutitipkan padanya dengan begitu kejamnya. Apa kamu sadar apa yang baru saja kamu katakan? Kamu meminta hartaku sebagai syarat untuk menikahiku, padahal seharusnya kamu yang bertanggung jawab menafkahiku setelah ini, ucapku dengan suara yang pelan namun penuh penekanan. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan seolah-olah argumenku hanyalah angin lalu yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengubah keputusannya yang sudah bulat dan egois itu. Baginya, aku hanyalah wanita muda yang cantik dan menggemaskan yang bisa dengan mudah ia kendalikan hanya dengan ancaman pembatalan pernikahan dan rasa malu di depan umum. Di luar ruangan, aku bisa mendengar suara riuh rendah para tamu undangan yang mulai berdatangan dan suara musik gamelan yang melantunkan nada-nada bahagia yang kini terasa sangat ironis di telingaku. Setiap detak jam di dinding terasa seperti bom waktu yang siap meledak, menuntutku untuk segera memberikan jawaban atas tuntutan gila yang diajukan oleh calon suamiku yang serakah ini. Aku tahu bahwa jika aku menolak, namaku dan keluarga besarku akan hancur, namun jika aku setuju, aku akan menghabiskan sisa hidupku sebagai budak dari seorang pria yang hanya mencintai hartaku. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik penampilanku yang tampak penurut dan rapuh dengan hijab yang membingkai wajah manisku ini, aku bukanlah wanita yang mudah ditindas begitu saja oleh ancaman murahan. Pikiranku langsung melayang pada sebuah berkas digital di dalam ponselku yang telah kusiapkan sebagai langkah jaga-jaga, sebuah rencana cadangan yang awalnya kuharap tidak akan pernah perlu kugunakan dalam hidupku. Sebuah senyum tipis yang penuh rahasia mulai muncul di sudut bibirku, sebuah ekspresi yang tidak ia sadari sebagai pertanda awal dari kehancurannya yang akan datang dengan sangat elegan. Baiklah, kalau itu memang maumu, mari kita lihat siapa yang akan tetap berdiri tegak saat akad itu selesai diucapkan nanti, jawabku dengan nada yang sangat tenang, hingga membuatnya merasa telah memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Ia pun keluar dari ruangan dengan langkah penuh kemenangan, tanpa menyadari bahwa aku baru saja memulai sebuah permainan catur yang akan membuatnya kehilangan segala hal yang ia incar dariku. Aku segera meraih ponselku, jariku bergerak lincah mengirimkan sebuah pesan singkat kepada seseorang yang sudah menungguku di luar sana untuk mengeksekusi rencana balasan yang mematikan. Setelah pintu tertutup dan langkah kakinya menjauh, aku segera mengunci pintu ruang rias dengan tangan yang masih sedikit gemetar, namun bukan karena takut melainkan karena adrenalin yang mulai memuncak. Aku mengambil napas panjang, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku dan menenangkan detak jantung yang liar, sambil menatap kembali bayangan diriku di cermin yang kini tampak seperti seorang prajurit siap perang. Dengan gerakan cepat namun hati-hati agar tidak merusak tatanan hijab pashminaku yang sempurna, aku meraih ponsel yang tersembunyi di balik buket bunga dan mulai mengetikkan instruksi terakhir kepada pengacaraku. Jariku bergerak lincah di atas layar sentuh, membuka aplikasi perbankan dan melakukan serangkaian pemindahan aset yang telah aku pelajari prosedurnya sejak seminggu yang lalu sebagai langkah antisipasi. Aku tidak menyangka intuisi burukku tentang sikap ibu mertuaku yang terlalu banyak bertanya tentang nominal tabunganku akan menjadi kenyataan sepahit ini di hari pernikahanku. Semua aset ruko dan deposito yang ia incar kini secara resmi telah kupindahkan ke dalam yayasan kemanusiaan atas nama ibuku, menyisakan saldo minimal yang hanya cukup untuk membayar biaya parkir gedung ini. Sambil menunggu balasan dari pengacaraku, aku berdiri di dekat jendela kecil yang menghadap ke arah lobi gedung, melihat mobil-mobil mewah para tamu undangan yang terus berdatangan memenuhi area parkir. Di sana, aku melihat sosok Ibu Ratna, calon mertuaku,
yang sedang berdiri dengan angkuh menggunakan kebaya emasnya yang menyilaukan mata, menyalami tamu-tamu penting seolah dia adalah ratu sejagat. Senyumnya yang lebar dan penuh kepalsuan itu membuatku muak, karena aku tahu di balik keramahannya, dia sedang menghitung-hitung berapa keuntungan yang akan dia dapatkan setelah putranya berhasil menikahiku. Sebuah notifikasi masuk ke ponselku, sebuah pesan singkat dari pengacaraku yang mengonfirmasi bahwa semua dokumen pemutusan sepihak perjanjian pranikah yang sempat dipaksakan Aditya telah selesai diproses secara hukum. Aku tersenyum dingin, menyadari bahwa Aditya dan ibunya terlalu meremehkan kecerdasanku hanya karena usiaku yang baru 25 tahun dan penampilanku yang tampak imut dan penurut. Mereka mengira hijab dan wajah manisku adalah simbol kelemahan yang bisa mereka injak-injak demi ambisi finansial mereka yang tidak masuk akal itu. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu, kali ini berasal dari asisten rias yang memberitahu bahwa acara akad nikah akan segera dimulai dalam waktu 15 menit lagi. Aku merapikan kembali kebaya press body yang membalut tubuhku, memastikan tidak ada satupun lipatan yang salah atau benang yang keluar, karena aku ingin tampil sesempurna mungkin saat menghancurkan mereka. Aku memoles ulang pemulas bibir berwarna merah lembut, memberikan sentuhan akhir yang membuat wajahku terlihat segar namun tetap menyimpan ketegasan yang tak tergoyahkan di mata siapapun yang memandang. Aku membuka pintu dan keluar dari ruang rias dengan kepala tegak, melewati lorong-lorong gedung yang telah dihias dengan bunga-bunga segar beraroma harum yang kini terasa seperti aroma pemakaman bagi harga diri Aditya. Beberapa kerabat menyapaku dengan pujian betapa cantiknya aku hari ini, dan aku membalasnya dengan senyum manis yang tulus karena aku tahu mereka akan segera menyaksikan sebuah pertunjukan yang takkan pernah mereka lupakan. Setiap langkah kaki yang kupijakkan di atas karpet merah terasa seperti langkah menuju kebebasan, bukan menuju belenggu pernikahan yang beracun. Saat aku sampai di ambang pintu aula utama, aku melihat Aditya sudah duduk di depan meja akad dengan wajah yang tampak sangat tenang dan percaya diri, seolah seluruh hartaku sudah berada di dalam genggamannya. Dia sempat melirik ke arahku dan memberikan kedipan mata yang menurutnya menggoda, namun bagiku itu adalah tanda kesombongan pria yang merasa sudah menang sebelum bertarung. Di sampingnya, Ibu Ratna menatapku dengan pandangan menilai, mungkin sedang membayangkan perhiasan apa lagi yang bisa dia minta dariku setelah acara ini selesai. Ayahku, yang tidak tahu apa-apa tentang drama 1 jam lalu, mendekatiku dengan mata berkaca-kaca, merasa bangga karena hari ini putri tunggalnya akan memulai lembaran baru dengan pria pilihan. Aku merasa sesak melihat ketulusan di wajah ayah, dan itulah yang semakin memperkuat tekadku bahwa aku tidak boleh membiarkan keluarga ini masuk ke dalam lingkaran setan yang diciptakan oleh Aditya. Aku membisikkan kata-kata penenang di telinga ayah, memintanya untuk tetap tenang apapun yang terjadi nanti, karena aku sudah menyiapkan segalanya untuk menjaga martabat keluarga kami. Aku pun duduk di kursi pengantin wanita, tepat di samping Aditya yang aromanya kini benar-benar membuatku ingin segera pergi sejauh mungkin dari sini. Penghulu mulai membuka acara dengan khotbah nikah yang panjang tentang hak dan kewajiban suami istri, sebuah materi yang terasa sangat menyentil jika dibandingkan dengan perilaku calon suamiku saat ini. Aku melirik ke arah saksi-saksi dan tamu undangan yang sudah memenuhi ruangan, menyadari bahwa panggung ini sudah siap sepenuhnya untuk babak terakhir dari rencana yang telah kususun dengan matang. Ketika penghulu mulai menjabat tangan ayahku untuk memulai prosesi ijab kabul, suasana ruangan menjadi hening seketika, hanya menyisakan suara detak jantungku yang kini berirama penuh kemenangan. Aku melirik Aditya untuk terakhir kalinya sebelum dia mengucapkan janji suci, melihat binar keserakahan di matanya yang sebentar lagi akan berubah menjadi kegelapan total. Saat ayahku mulai mengucapkan kalimat pembuka,
Aku sudah siap dengan interupsi yang akan mengguncang seluruh gedung ini, memastikan bahwa rahasia gelap di balik bisikannya 1 jam lalu menjadi konsumsi publik yang menghancurkannya. Suasana hening mencekam menyelimuti seluruh aula saat ayah mulai menggenggam erat tangan Aditya, sebuah simbol penyerahan tanggung jawab yang seharusnya sakral namun kini terasa seperti sebuah pengkhianatan. Aku bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata tertuju pada kami, menantikan kalimat sah yang akan meresmikan ikatan ini di mata hukum dan agama. Namun, tepat sebelum ayah menyelesaikan kalimat ijabnya, aku sengaja menjatuhkan buket bunga mawar putih di tanganku ke lantai, menciptakan bunyi berdebum yang cukup keras untuk memecah konsentrasi semua orang di ruangan itu. Semua wajah seketika menoleh ke arahku, termasuk Aditya yang tampak terkejut dan sedikit kesal karena prosesi yang ia tunggu-tunggu harus terinterupsi oleh kejadian sepele. Aku tidak segera mengambil bunga itu, melainkan tetap duduk tegak dengan punggung lurus, menunjukkan lekuk tubuhku yang sempurna di balik kebaya putih yang kini terasa seperti seragam kebesaran seorang pejuang. Sorot mataku yang biasanya lembut kini berubah menjadi tajam, menusuk tepat ke dalam manik mata Aditya yang mulai menunjukkan gurat kegelisahan karena menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan sikapku. Maaf Pak Penghulu, sebelum prosesi ini dilanjutkan, ada satu hal yang harus diselesaikan agar pernikahan ini benar-benar didasari oleh kejujuran, bukan paksaan atau ancaman. Ucapku dengan nada suara yang lantang dan stabil. Suaraku menggema di seluruh sudut aula, membuat para tamu undangan saling berbisik heran dan Ibu Ratna yang duduk di barisan depan langsung menegakkan duduknya dengan wajah pucat pasi. Aditya berusaha meraih tanganku, mencoba menenangkan dengan akting lembutnya yang palsu, namun aku segera menarik tanganku menjauh dengan gerakan yang tegas dan penuh penolakan. Nandita, apa-apaan kamu? Ini bukan waktunya bercanda, ayo lanjutkan saja dulu, bisik Aditya dengan suara tertahan, namun matanya memancarkan ancaman yang sangat jelas, mengingatkanku pada permintaannya 1 jam lalu. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduknya merinding, karena ia menyadari bahwa aku tidak lagi berada di bawah kendalinya, seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Aku kemudian berdiri perlahan, membiarkan semua orang melihat keanggunan penampilanku yang kontras dengan kekacauan yang sebentar lagi akan kubuat di tengah acara mewah ini. Dengan tenang, aku mengeluarkan sebuah alat perekam kecil dari balik saku kebaya yang sudah kumodifikasi sedemikian rupa agar tidak terlihat menonjol namun tetap mudah dijangkau. Aku meletakkannya di atas meja akad, tepat di depan mikrofon yang digunakan oleh penghulu, sehingga seluruh suara yang keluar dari alat itu akan terdengar jelas oleh setiap tamu melalui sound system gedung. Wajah Aditya berubah dari pucat menjadi seputih kertas saat ia melihat benda kecil itu, seolah ia baru saja melihat malaikat pencabut nyawa yang datang untuk menjemput harga dirinya. Aku menekan tombol putar, dan sedetik kemudian, rekaman suara Aditya yang sedang berbisik kejam 1 jam lalu diputar dengan volume yang cukup keras hingga memenuhi seluruh ruangan. Kalau kamu mau pernikahan ini tetap berlanjut, sekarang juga kamu harus menyerahkan seluruh hak atas ruko dan tabungan pribadimu kepadaku. Suara itu bergema, diikuti oleh tawa meremehkannya yang sangat khas. Kebenaran yang menjijikkan itu kini terhampar luas di depan semua orang, menghancurkan topeng pria saleh dan bertanggung jawab yang selama ini ia gunakan untuk menipu keluargaku. Keheningan yang terjadi setelah rekaman itu berhenti terasa jauh lebih menyakitkan daripada suara ledakan manapun, karena kini semua mata menatap Aditya dengan pandangan jijik dan penuh penghinaan. Ibu Ratna mencoba berdiri dan berteriak bahwa itu adalah fitnah, namun suaranya tenggelam oleh desas-desus para tamu yang mulai mencemooh perilaku rendah putranya yang ingin merampok calon istrinya sendiri. Ayahku berdiri dengan tangan gemetar, matanya memerah menahan amarah yang luar biasa
karena merasa putrinya telah dihina sedemikian rupa oleh pria yang ia percayai. Aku menoleh ke arah Ibu Ratna yang kini tampak sangat kecil di balik kebaya emas mewahnya yang kini terlihat sangat norak dan berlebihan di tengah skandal yang memalukan ini. Ibu juga tahu tentang rencana ini, bukan? Ibu yang menyuruh Aditya untuk memastikan semua hartaku pindah tangan sebelum akad dimulai agar ibu bisa hidup mewah tanpa harus bekerja keras. Ucapku dengan tenang namun mematikan. Wajah wanita parubaya itu berubah menjadi merah padam. Ia mencoba membalas namun kata-katanya tertahan di tenggorokan karena ia menyadari bahwa seluruh tamu penting mereka ada di sini. Aditya mencoba berdiri dan menarik lenganku secara kasar. Namun dengan sigap petugas keamanan gedung yang sudah kupesan sebelumnya langsung mendekat dan menahannya agar tidak menyentuhku. Ia berteriak-teriak tidak karuan, memaki-maki aku sebagai wanita yang tidak tahu diuntung, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya semakin mempertegas betapa rendahnya kualitas moral pria ini. Aku hanya berdiri diam, menatapnya dengan rasa kasihan karena ia telah menghancurkan masa depannya sendiri, hanya karena keserakahan yang tidak berujung pada harta yang bahkan bukan miliknya. Aku berbalik menghadap ayah dan Pak Penghulu, lalu dengan suara yang penuh kewibawaan, aku mengumumkan keputusan yang sudah kupikirkan dengan sangat matang sejak 1 jam yang lalu. Ayah, Pak Penghulu dan para tamu sekalian, saya menyatakan bahwa pernikahan ini dibatalkan secara sepihak oleh saya, karena saya tidak akan pernah menyerahkan hidup saya kepada seorang perampok berkedok suami, tegasku. Aku melepaskan cincin pertunangan yang masih melingkar di jariku dan melemparkannya ke meja akad, lalu melangkah pergi meninggalkan aula tanpa menoleh sedikit pun ke arah masa lalu yang beracun itu. Aku melangkah dengan mantap meninggalkan meja akad yang kini berubah menjadi medan kehancuran bagi harga diri Aditya, sementara suara riuh rendah tamu undangan mulai pecah menjadi kegaduhan yang luar biasa di belakangku. Setiap ketukan sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer aula terdengar seperti irama kemenangan yang membebaskan, seolah-olah beban berat yang sempat menghimpit dadaku menguap begitu saja tertiup angin. Di balik wajahku yang tampak tenang dan imut, ada kepuasan yang mendalam karena berhasil membalikkan keadaan di saat semua orang mengira aku akan menjadi korban yang malang. Aku tidak menoleh sedikit pun, karena bagiku, melihat wajah Aditya yang hancur saat ini sudah cukup untuk membayar semua penghinaan yang ia berikan 1 jam lalu. Beberapa saudara jauh mencoba mengejarku dengan wajah penuh tanda tanya, namun aku terus berjalan menuju pintu keluar samping yang sudah dijaga oleh pengawal pribadi yang kusewa secara mendadak melalui aplikasi jasa keamanan profesional. Kebaya putih yang melekat di tubuhku ini tidak lagi terasa seperti pakaian pengantin yang mencekik, melainkan seperti zirah perang yang telah berhasil melindungiku dari predator harta berkedok cinta. Aku bisa merasakan tatapan kagum sekaligus ngeri dari beberapa tamu yang berdiri di lorong, menyaksikan seorang wanita muda yang tampak rapuh dengan hijabnya ternyata memiliki keberanian untuk meledakkan skandal besar di hari bahagianya sendiri. Tidak ada air mata yang jatuh, karena aku sadar bahwa menangisi pria seperti Aditya adalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasan dan martabat yang kupunya. Saat aku mencapai lobi gedung, udara segar dari luar mulai menerpa wajahku, memberikan sensasi kelegaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, seolah-olah aku baru saja keluar dari penjara bawah tanah yang pengap. Sebuah mobil hitam mewah yang sudah kusiapkan sejak tadi telah menunggu tepat di depan pintu lobi dengan mesin yang sudah menyala, siap membawaku pergi dari drama ini. Sopir dengan sigap membukakan pintu, dan aku masuk dengan anggun, menyandarkan tubuhku yang lelah namun penuh kepuasan pada sandaran kursi kulit yang empuk dan dingin. Aku melihat melalui kaca jendela yang gelap, Ibu Ratna berlari keluar gedung dengan wajah kalut, berusaha mencariku untuk memaki, namun mobilku sudah mulai melaju meninggalkan area tersebut.
Aku membuka ponselku yang sejak tadi terus bergetar karena ratusan notifikasi masuk, mulai dari pesan WhatsApp keluarga hingga tagar namaku yang tiba-tiba mulai ramai di media sosial karena beberapa tamu melakukan siaran langsung. Rencanaku berjalan sangat mulus, bahkan lebih viral dari yang kubayangkan. Rekaman suara Aditya kini sudah tersebar luas di berbagai platform, menjadikannya musuh publik dalam hitungan menit. Aku tersenyum tipis saat melihat wajah Aditya terpampang di layar sebagai contoh pria red flag paling nyata tahun ini, sebuah sanksi sosial yang jauh lebih kejam daripada sekadar pembatalan pernikahan. Di usia 25 tahun, aku baru saja memberikan pelajaran berharga bagi dunia bahwa wanita yang berpenampilan manis tidak boleh diremehkan sedikit pun. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan kota, aku mulai melepas satu persatu aksesoris pengantin yang terasa berat, mulai dari sanggul hias hingga bros-bros besar yang tadi dipasang dengan penuh ambisi oleh penata rias. Aku membiarkan pashmina putihku sedikit longgar agar aku bisa bernapas lebih bebas, sambil terus memantau pergerakan rekening bankku yang tetap aman berkat perlindungan yayasan yang kubentuk. Aditya dan ibunya pasti sedang kebingungan saat ini, menyadari bahwa aset yang mereka incar ternyata hanyalah fata morgana yang sengaja kuperlihatkan untuk memancing keserakahan mereka keluar ke permukaan. Kemenangan ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang harga diri seorang wanita yang tidak bisa dibeli dengan janji-janji palsu atau ancaman pembatalan acara. Aku teringat bagaimana Aditya sering meremehkan hobiku menulis dan mengelola bisnis digital, menganggapnya hanya sebagai kegiatan sampingan yang tidak akan menghasilkan banyak uang dibandingkan jabatan kantorannya yang mentereng. Dia tidak pernah tahu bahwa kecerdasan digital yang kusembunyikan itulah yang justru menjadi senjata utamaku untuk melacak semua niat busuknya melalui jejak digital yang ia tinggalkan secara ceroboh. Pria itu terlalu fokus pada lekuk tubuhku dan kecantikan fisikku, hingga ia lupa bahwa otak di balik hijab ini jauh lebih berbahaya daripada apa yang terlihat oleh matanya. Kini, ia harus menanggung konsekuensi dari kesombongannya yang menganggap remeh kemampuan berpikir seorang wanita muda Indonesia yang mandiri. Aku mengirimkan pesan singkat kepada ayah, meminta maaf secara pribadi karena harus melakukan drama tersebut di depan publik, namun ayah membalas dengan kata-kata yang membuat hatiku sedikit tenang. Ayah bangga kamu berani bicara, nak. Ayah lebih baik malu hari ini daripada melihatmu menderita seumur hidup dengan pria seperti itu, tulis ayah di layar ponselku yang mulai basah karena satu tetes air mata haru. Dukungan ayah adalah segalanya bagiku, dan aku berjanji dalam hati bahwa setelah semua kekacauan ini mereda, aku akan memberangkatkan ayah dan ibu untuk menunaikan ibadah haji dari hasil kerja kerasku sendiri. Aku tidak butuh mahar dari pria serakah seperti Aditya untuk membahagiakan orang tuaku, karena aku memiliki kakiku sendiri untuk berdiri. Mobil membawaku menuju sebuah hotel butik rahasia di pinggiran kota yang sudah kupesan atas nama orang lain agar tidak bisa dilacak oleh keluarga Aditya yang mungkin akan mencoba melakukan konfrontasi. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan merencanakan langkah hukum selanjutnya, termasuk memastikan bahwa semua kontrak kerjasama yang melibatkan nama Aditya segera diputus tanpa sisa. Aku tahu bahwa perang ini belum sepenuhnya berakhir, karena orang-orang seperti Ibu Ratna biasanya tidak akan menyerah begitu saja sebelum mereka benar-benar jatuh ke titik terendah. Namun, aku sudah menyiapkan pengacara-pengacara terbaik yang siap melumat setiap upaya mereka untuk mengganggu kehidupanku di masa depan. Setibanya di kamar hotel, aku segera melepas seluruh kebaya putih itu dan menggantinya dengan pakaian santai yang lebih nyaman, namun tetap memperlihatkan identitas pribadiku yang elegan dan berkelas. Aku berdiri di balkon kamar, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu, merasa bahwa malam ini adalah malam pertama di mana aku benar-benar memiliki kendali penuh atas hidupku.
Tidak ada lagi bisikan ancaman, tidak ada lagi tuntutan harta, yang ada hanyalah aku dan masa depanku yang cerah tanpa bayang-bayang pria penindas. Aku merasa lebih cantik dan percaya diri daripada saat aku mengenakan baju pengantin tadi, karena kini aku adalah wanita yang utuh dan berdaya. Aku membuka laptopku, mulai menyusun draft cerita tentang pengalamanku hari ini, untuk kubagikan sebagai edukasi bagi wanita lain, agar selalu waspada terhadap tanda-tanda kekerasan finansial dalam hubungan. Judulnya sudah jelas di kepalaku, persis seperti apa yang terjadi, sebuah kisah yang akan menjadi pengingat bahwa harta dan martabat seorang wanita adalah hak mutlak yang harus dijaga sampai mati. Sebelum menutup hari yang melelahkan ini, aku melihat satu pesan terakhir dari nomor yang tidak kukenal, yang ternyata adalah Aditya yang memohon-mohon maaf dan meminta agar aku menghapus rekaman itu. Aku hanya tersenyum dingin, memblokir nomornya secara permanen, dan membiarkan dia tenggelam dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah gorden hotel butik itu terasa jauh lebih hangat daripada biasanya, seolah menyambut status baruku sebagai wanita yang merdeka dari belenggu pengkhianatan. Aku duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan piyama sutra yang nyaman, sambil menyesap kopi hitam tanpa gula yang aromanya membangkitkan fokusku untuk menghadapi serangan balik yang pasti akan datang. Benar saja, saat aku menyalakan ponsel, layar langsung dipenuhi oleh ribuan pesan dan panggilan tak terjawab, namun satu hal yang menarik perhatianku adalah sebuah video klarifikasi yang diunggah oleh Aditya di akun media sosialnya. Dengan wajah yang dibuat-buat sedih dan mata yang tampak sembab, ia mencoba memutarbalikkan fakta dengan menuduhku sebagai wanita materialistis yang sengaja menjebaknya demi konten viral. Di dalam video berdurasi 5 menit itu, Aditya berakting sebagai korban yang teraniaya, mengatakan bahwa rekaman suara yang kuputar di meja akad adalah potongan pembicaraan yang diambil di luar konteks. Ia bahkan dengan berani memfitnahku bahwa akulah yang sebenarnya meminta mahar berupa aset-aset mewah, dan karena ia tidak bisa menyanggupinya, aku membuat skenario untuk mempermalukannya di depan umum. Aku hanya bisa tertawa getir melihat betapa rendahnya cara ia mencoba menyelamatkan reputasinya yang sudah hancur lebur di mata publik. Ia mengira bahwa dengan wajah tampan dan gaya bicaranya yang tertata, ia bisa dengan mudah memanipulasi opini netizen Indonesia yang terkadang mudah terbawa arus emosi sesaat. Tidak lama setelah video itu diunggah, Ibu Ratna pun tidak mau ketinggalan dengan melakukan siaran langsung di akun pribadinya, sambil menangis tersedu-sedu dan mengutukku sebagai calon menantu durhaka. Ia membawa-bawa nama agama dan adat, mengatakan bahwa aku telah menginjak-injak harga diri keluarga besar mereka dan menuduhku memiliki pria simpanan yang membiayai gaya hidupku selama ini. Fitnah itu mulai menyebar seperti api di tengah hutan kering, memicu komentar-komentar negatif dari orang-orang yang tidak tahu kebenaran sesungguhnya, yang mulai menyerang akun bisnisku. Wajah manis dan imutku kini dijadikan bahan meme oleh para pendukung Aditya, menyebutku sebagai serigala berbulu domba yang menyembunyikan kelicikan di balik hijab dan penampilan sopanku. Namun, mereka lupa satu hal yang sangat krusial. Aku adalah seorang pengembang konten dan penulis yang sudah sangat paham bagaimana algoritma dan bukti digital bekerja di dunia modern ini. Aku tidak membalas serangan mereka dengan emosi yang meledak-ledak di media sosial, melainkan aku menghubungi tim hukumku untuk segera merilis bukti-bukti tambahan yang jauh lebih telak. Aku memiliki rekaman CCTV saat Aditya dan ibunya membicarakan rencana pembagian hartaku di sebuah kafe seminggu sebelum pernikahan, sebuah bukti video yang tidak bisa mereka bantah dengan akting air mata. Selama masa perkenalan, aku memang sengaja memasang perangkat keamanan di beberapa tempat karena kecurigaanku yang sudah lama mengusik nurani, dan kini saatnya kartu as itu dikeluarkan. Sambil menunggu tim hukumku bekerja,
Aku memutuskan untuk keluar sejenak mencari udara segar, mengenakan setelan tunik modern yang pas di badan, menunjukkan bentuk tubuhku yang tetap terjaga meski dalam kondisi stres tinggi. Aku memadukannya dengan pashmina berwarna pastel yang dililitkan secara simpel namun elegan, memberikan kesan wanita karir yang tangguh dan tidak mudah goyah oleh badai fitnah. Saat berjalan di area taman hotel, aku menyadari bahwa beberapa orang mulai mengenaliku dan berbisik-bisik, namun aku tetap melangkah dengan kepala tegak dan senyum yang sopan. Kepercayaan diriku bukan berasal dari pengakuan orang lain, melainkan dari fakta bahwa aku berdiri di atas kebenaran yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Ponselku bergetar lagi, kali ini sebuah pesan dari mantan sekretaris Aditya yang baru saja dipecat secara tidak hormat karena menolak membantu Aditya memalsukan beberapa dokumen perusahaan. Ia menawarkan diri untuk menjadi saksi kunci dan memberikan bukti tambahan mengenai penyelewengan dana yang dilakukan Aditya selama ini untuk menutupi gaya hidup mewah ibunya. Ini adalah amunisi yang sangat berharga, sebuah paku terakhir untuk peti mati reputasi Aditya yang selama ini ia bangun dengan fondasi kebohongan dan utang di mana-mana. Aku segera mengatur pertemuan rahasia dengan sekretaris tersebut di sebuah lokasi yang aman, memastikan bahwa setiap detail keterangannya dicatat secara resmi oleh notaris. Di sisi lain, tekanan dari keluarga besar Aditya mulai merambah ke keluarga ayahku. Mereka mengirimkan pesan-pesan ancaman dan teror yang membuat ibuku sempat jatuh sakit karena kaget. Melihat ibuku terbaring lemah di rumah sakit akibat ulah mereka, kemarahanku yang tadinya dingin kini mulai membara dan menuntut pembalasan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar skandal. Aku bersumpah tidak akan berhenti sampai Aditya dan Ibu Ratna merasakan dinginnya lantai penjara atas tindakan penipuan dan pencemaran nama baik yang mereka lakukan. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan bagi orang-orang yang tega menyakiti orang tua demi ambisi harta yang kotor dan tidak halal. Aku pun mulai menyusun sebuah utas di platform media sosial dengan gaya bercerita yang runut, melampirkan satu persatu bukti transfer, tangkapan layar percakapan, hingga potongan video CCTV yang paling krusial. Utas itu kuberi judul yang sangat provokatif namun jujur, kebenaran di balik bisikan, bagaimana sebuah keluarga berencana merampok masa depanku. Dalam waktu kurang dari 1 jam, utas tersebut telah dibagikan puluhan ribu kali, membalikkan keadaan dalam sekejap dan membuat netizen berbalik menghujat Aditya dengan lebih kejam. Kekuatan kata-kata dan bukti fisik terbukti jauh lebih kuat daripada akting air mata palsu yang coba diperankan oleh calon suami serakah itu. Malam harinya, pengacaraku menelepon dan mengabarkan bahwa pihak kepolisian telah menindaklanjuti laporan kami terkait dugaan penipuan dan percobaan pemerasan yang dilakukan oleh Aditya. Beberapa vendor pernikahan yang juga merasa dirugikan oleh janji-janji palsu Aditya mulai bermunculan dan ikut melaporkan pria itu, menambah panjang daftar tuntutan yang harus ia hadapi. Aku duduk di balkon hotel, menatap langit malam yang tenang, merasa bahwa keadilan mulai berpihak kepadaku dengan cara yang sangat elegan dan sistematis. Kehancuran Aditya bukanlah karena aku jahat, melainkan karena ia sendiri yang menggali lubang untuk dirinya sendiri dan memaksa masuk ke dalamnya. Sebelum aku mematikan lampu untuk beristirahat, aku menyempatkan diri untuk melihat bayangan diriku di cermin besar kamar hotel, memastikan bahwa aku masih Nandita yang sama, manis, imut, namun kini jauh lebih kuat. Aku menyentuh permukaan cermin, berjanji pada wanita di dalam sana bahwa hari esok akan membawa babak baru yang lebih cemerlang tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di usia 25 tahun, aku telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupku, membuktikan bahwa kecantikan dan hijab bukanlah penghalang untuk menjadi seorang petarung yang cerdik. Aku menutup mata dengan senyum kemenangan, siap menyambut proses hukum yang akan memberikan pelajaran terakhir bagi keserakahan yang tak tahu diri.
Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan meski badai hukum baru saja dimulai, dan hal pertama yang kulakukan adalah memastikan ibuku di rumah sakit sudah mendapatkan perawatan terbaik dari dokter spesialis. Aku mengirimkan buket bunga segar dan buah-buahan melalui layanan pesan antar, sembari memberikan pesan suara yang menenangkan bahwa semua masalah sudah dalam kendaliku sepenuhnya. Biaya rumah sakit yang membengkak sedikit pun tidak mengusik tabunganku, sebuah kenyataan yang pasti akan membuat Aditya menggigit jari jika ia mengetahuinya sekarang. Fokus utamaku hari ini adalah bertemu dengan sekretaris pribadi Aditya, satu-satunya orang yang memegang kunci akses ke sisi gelap keuangan pria yang hampir menjadi suamiku itu. Aku memilih sebuah kafe tersembunyi di sudut Jakarta Selatan untuk pertemuan ini, mengenakan tunik sutra yang mempertegas siluet tubuhku namun tetap terlihat sangat sopan dengan pashmina satin berwarna biru navy. Penampilanku yang segar dan glow up ini sengaja kupertahankan agar siapapun yang melihatku tahu bahwa aku tidak sedang terpuruk, melainkan sedang merayakan kebebasan. Saat aku melangkah masuk ke kafe, sekretaris itu sudah menungguku dengan wajah cemas, memegang sebuah map coklat tebal yang sepertinya berisi bom waktu bagi karir Aditya. Kami bersalaman singkat, dan aku bisa merasakan tangannya yang dingin, menandakan betapa besarnya risiko yang ia ambil dengan mengkhianati mantan bosnya demi membantuku. Begitu map itu dibuka, mataku terbelalak melihat deretan transaksi mencurigakan yang menunjukkan bahwa Aditya selama ini menggunakan dana operasional kantor untuk membiayai gaya hidup mewah Ibu Ratna. Tidak hanya itu, ia juga memiliki beberapa pinjaman online ilegal dengan bunga selangit yang digunakan untuk menutupi hutang judi bolanya yang selama ini ia sembunyikan dariku dengan sangat rapi. Informasi ini seperti kepingan puzzle yang melengkapi mengapa ia begitu bernafsu menginginkan ruko dan tabunganku tepat sebelum akad nikah dilaksanakan. Dia bukan hanya serakah, dia sedang berada di ujung tanduk kebangkrutan dan menjadikanku sebagai pelampung penyelamat untuk kegagalannya sendiri. Dia bahkan berencana menjual ruko milikmu segera setelah sertifikatnya berpindah tangan, Mbak. Bisik sekretaris itu dengan suara gemetar, membuat amarah di dadaku kembali memanas. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, mencoba mengendalikan emosi agar tetap berpikir jernih dan tidak melakukan tindakan gegabah yang bisa merusak rencana hukumku. Penjualan ruko itu adalah warisan dari almarhum kakekku yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi keluarga kami, dan membayangkan pria itu ingin melelangnya demi hutang judi benar-benar membuatku muak. Aku segera memotret semua dokumen tersebut sebagai cadangan digital sebelum menyerahkan map aslinya kepada tim pengacara yang sudah menungguku di luar. Di tengah diskusi kami, ponselku bergetar hebat menunjukkan panggilan masuk dari nomor yang sangat aku kenal, yaitu nomor Ibu Ratna yang sepertinya sedang meledak karena frustrasi. Aku sengaja mengangkatnya dan menyalakan loudspeaker agar sekretaris itu juga bisa mendengar betapa buruknya perangai wanita yang hampir menjadi mertuaku itu. Nandita, berani-beraninya kamu menyebarkan fitnah dan menghancurkan nama baik putraku. Kamu harus segera menarik semua laporanmu atau aku akan melaporkanmu balik atas pencemaran nama baik. Teriaknya dengan suara melengking yang penuh dengan kebencian. Aku hanya mendengarkan dengan tenang, membiarkannya mengeluarkan semua racun dari mulutnya sebelum aku memberikan balasan yang sangat menohok. Ibu, daripada membuang energi untuk mengancamku, lebih baik ibu mulai berkemas dan mencari pengacara yang sangat hebat untuk membela Aditya atas kasus penggelapan dana kantor. Jawabku dengan nada bicara yang sangat santai namun dingin. Suara di seberang sana tiba-tiba terdiam, hanya menyisakan deru napas yang memburu karena ia tidak menyangka aku sudah mengetahui borok keuangan putranya yang paling dalam. Aku melanjutkan. Dan oh ya,
Aku punya rekaman CCTV ibu yang sedang membicarakan rencana menjual rukoku di sebuah restoran minggu lalu. Selamat menikmati hari-hari terakhir ibu di rumah mewah itu sebelum semuanya disita. Aku langsung memutus sambungan telepon sebelum ia sempat membalas, meninggalkan rasa puas yang luar biasa di hatiku. Aku kembali ke hotel dengan perasaan menang yang mutlak, namun aku dikejutkan dengan kehadiran beberapa wartawan di lobi yang sepertinya sudah mencium keberadaanku berkat bantuan informan bayaran Aditya. Dengan sigap, pengawal pribadiku membentuk pagar betis. Namun aku memutuskan untuk berhenti sejenak dan memberikan pernyataan singkat agar narasi di media tidak simpang siur. Aku berdiri tegak, membenahi letak pashminaku yang terkena angin, dan menatap lensa kamera dengan wajah cantikku yang tetap tenang tanpa celah sedikit pun. Pernikahan adalah tentang kepercayaan, bukan perampokan aset. Saya hanya membela hak saya sebagai wanita mandiri, ucapku singkat sebelum melangkah masuk ke dalam lift dengan anggun. Pernyataanku yang singkat namun berkelas itu langsung menjadi headline di berbagai portal berita hiburan, memperkuat posisiku sebagai ikon wanita tangguh yang berani melawan ketidakadilan. Netizen yang tadinya sempat ragu karena video klarifikasi palsu Aditya, kini berbalik mendukungku secara total setelah melihat bukti dokumen transaksi yang mulai dibocorkan oleh pengacaraku ke publik. Saham perusahaan tempat Aditya bekerja dikabarkan merosot, dan tak butuh waktu lama hingga tersiar kabar bahwa ia secara resmi dipecat dengan tidak hormat serta dilaporkan ke pihak berwajib oleh perusahaannya sendiri. Inilah awal dari kehancuran total yang kucita-citakan untuknya, sebuah kejatuhan yang sangat pantas untuk seorang penipu ulung. Malam itu, aku duduk di sofa kamar hotel sambil menonton berita televisi yang menayangkan proses penjemputan paksa Aditya oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Melihat wajahnya yang kuyu, tanpa riasan pengantin, dan terborgol membuatku menyadari betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan. Dia tampak sangat menyedihkan, jauh dari sosok pria tampan yang membisikkan ancaman di telingaku beberapa hari yang lalu dengan nada penuh kemenangan. Aku tidak merasa sedih melihatnya seperti itu, melainkan merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah membukakan mataku tepat waktu sebelum aku benar-benar terjebak dalam neraka rumah tangga bersamanya. Aku menutup hari dengan melakukan panggilan video dengan ayah yang tampak jauh lebih sehat dan bahagia di samping tempat tidur ibu yang juga sudah mulai membaik. Mereka berdua tersenyum bangga padaku, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kuterima setelah semua kekacauan ini terjadi dalam hidupku. Aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi membiarkan pria manapun meremehkan kekuatanku, hanya karena penampilanku yang manis dan imut ini. Esok adalah hari di mana aku akan kembali ke kantorku, memimpin timku, dan membuktikan bahwa kegagalan pernikahan bukanlah akhir dari dunia bagi seorang wanita hebat seperti Nandita. Aku mematikan lampu, membiarkan kegelapan malam membungkus kemenanganku dengan kedamaian yang sesungguhnya. Kabar penangkapan Aditya menyebar lebih cepat daripada api yang melalap jerami kering, memenuhi lini masa media sosial dan menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru negeri. Aku duduk di meja kerja kantorku, kembali ke rutinitas sebagai wanita karir yang berdaya, mengenakan blazer formal namun tetap stylish yang membungkus lekuk tubuhku dengan sangat profesional. Di balik hijab pashmina warna krem yang senada dengan kulit putihku, aku terus memantau perkembangan kasus ini melalui tablet yang terletak di samping laptop. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Setiap langkah hukum yang kuambil kini mulai membuahkan hasil yang setimpal dengan rasa sakit dan penghinaan yang sempat mereka lemparkan kepadaku. Tim hukumku memberikan kabar terbaru bahwa bukan hanya Aditya yang terjerat masalah, tetapi Ibu Ratna juga mulai diperiksa atas dugaan penadahan dana hasil penggelapan tersebut. Ternyata, gaya hidup mewahnya selama ini ditopang oleh uang kantor yang dicuri oleh putranya,
termasuk cicilan mobil mewah dan perhiasan yang ia pamerkan saat acara akad nikah yang gagal itu. Aku menarik napas panjang, merasakan kepuasan yang dingin merayap di dada saat membayangkan bagaimana wajah angkuh wanita itu sekarang saat satu persatu asetnya mulai didata oleh pihak berwajib. Mereka mengira aku adalah mangsa empuk yang bisa diperas, namun kini mereka justru terjebak dalam jaring-jaring hukum yang aku bentangkan dengan penuh perhitungan. Di tengah kesibukanku, sekretaris kantorku mengetuk pintu dan memberitahu bahwa ada seorang tamu yang memaksa ingin menemuiku tanpa janji temu sebelumnya. Ternyata itu adalah adik perempuan Aditya, satu-satunya anggota keluarga mereka yang selama ini bersikap netral, datang dengan wajah sembab dan penampilan yang sangat kacau. Ia memohon kepadaku untuk mencabut laporan, atau setidaknya memberikan keringanan bagi kakaknya, karena kondisi Ibu Ratna yang mulai mengalami depresi berat. Aku menatapnya dengan tatapan yang tenang namun tegas, menyadari bahwa belas kasihan di saat seperti ini justru akan menjadi bumerang bagi martabat dan keadilan yang sedang kuperjuangkan. Maaf, aku tidak bisa membantu apa-apa lagi, karena ini bukan lagi tentang hubungan pribadi, melainkan tentang tindakan kriminal yang dilakukan kakakmu. Jawabku dengan nada suara yang rendah namun tak terbantahkan. Aku menjelaskan padanya bahwa ancaman dan pemerasan yang dilakukan Aditya di ruang rias adalah titik balik yang tidak akan pernah bisa dimaafkan dengan sekadar kata maaf. Wajah manisku tidak menunjukkan kebencian yang meledak-ledak, melainkan ketegasan seorang wanita yang sudah selesai dengan masa lalunya yang beracun. Setelah ia pergi dengan isak tangis, aku kembali fokus pada pekerjaanku, menolak untuk merasa bersalah atas kehancuran yang mereka undang sendiri ke dalam hidup mereka. Sore harinya, aku mendapat undangan dari sebuah stasiun televisi nasional untuk memberikan klarifikasi eksklusif mengenai fenomena kekerasan finansial dalam hubungan yang kini sedang viral karena kasusku. Aku menyanggupinya, bukan karena haus akan ketenaran, melainkan karena ingin memberikan edukasi bagi jutaan wanita Indonesia lainnya agar tidak mengalami hal yang sama. Aku menyiapkan penampilan terbaikku, sebuah gamis modern yang mengikuti lekuk tubuh secara anggun namun tetap sopan, serta riasan wajah yang menonjolkan kecantikan alami dan kekuatan mataku. Aku ingin dunia melihat bahwa korban pemerasan tidak harus terlihat hancur, mereka bisa bangkit dan terlihat lebih memukau dari sebelumnya. Saat lampu studio menyala dan kamera mulai merekam, aku berbicara dengan sangat tenang dan teratur, memaparkan bagaimana kronologi kejadian itu tanpa perlu menjelek-jelekan pihak lawan secara personal. Aku hanya menyajikan fakta-fakta hukum dan memberikan motivasi bagi wanita muda seusiaku agar selalu memiliki kemandirian finansial dan literasi hukum yang kuat. Host acara tersebut tampak kagum dengan ketenanganku, terutama saat aku menceritakan bagaimana aku tetap tenang di depan meja, akad meskipun hati sedang berkecamuk. Video wawancara itu pun langsung viral di YouTube dalam hitungan jam, menjadikanku simbol baru bagi perlawanan wanita terhadap pria-pria manipulatif. Di sisi lain, proses penyitaan aset di rumah Aditya mulai dilakukan, dan aku melihat siaran langsungnya melalui sebuah akun berita di media sosial yang dikirimkan oleh temanku. Aku melihat mobil mewah yang sering digunakan Ibu Ratna untuk pamer di depan teman-temannya ditarik oleh mobil derek menuju kantor polisi sebagai barang bukti. Wajah Ibu Ratna yang tertangkap kamera tampak sangat kuyu. Tanpa makeup tebal dan kebaya emas yang biasanya ia banggakan, ia terlihat seperti wanita parubaya yang kehilangan arah. Rasa bangganya hancur berkeping-keping, sama seperti ia mencoba menghancurkan rasa banggaku dengan tuntutan mahar yang tidak masuk akal itu. Aku teringat masa-masa saat Aditya masih berpura-pura menjadi pria paling perhatian sedunia, sering membelikanku hadiah-hadiah kecil yang kini kusadari dibeli dengan uang hasil penggelapan. Betapa lihainya dia memainkan peran sebagai calon suami idaman,
Sementara di balik itu semua, dia hanya melihatku sebagai mesin uang yang akan melunasi hutang-hutang judinya. Kesadaran itu membuatku semakin bersyukur karena aku memiliki intuisi yang tajam dan keberanian untuk melakukan investigasi mandiri sebelum janji suci itu terucap. Kesalahan terbesarnya adalah meremehkan seorang wanita yang ia anggap hanya sekadar cantik dan imut, tanpa menyadari ada kecerdasan tajam yang bersembunyi di baliknya. Malam itu, aku pulang ke rumah orang tuaku yang kini sudah jauh lebih tenang, disambut oleh ibu yang sudah pulang dari rumah sakit dengan senyum yang lebih cerah. Kami makan malam bersama dalam suasana yang sangat hangat, membicarakan hal-hal ringan yang tidak berkaitan dengan kasus hukum yang sedang berjalan. Ayah menggenggam tanganku erat, seolah ingin memastikan bahwa putrinya benar-benar baik-baik saja dan tidak trauma dengan kejadian pahit di hari pernikahan itu. Aku meyakinkan mereka bahwa aku justru merasa jauh lebih hidup dan bersemangat karena telah berhasil melewati ujian yang begitu besar dengan kepala tegak. Sebelum tidur, aku berdiri di depan balkon kamar lamaku, menatap bintang-bintang di langit Jakarta yang jarang terlihat karena polusi, namun malam ini entah mengapa terlihat sangat jelas. Aku merenungkan betapa hidup bisa berubah dalam sekejap. 1 jam sebelum akad aku adalah calon pengantin yang terancam, dan kini aku adalah wanita bebas yang memegang kendali penuh. Aku mengambil ponselku dan menghapus semua foto-foto kenangan bersama Aditya yang tersisa, membersihkan ruang di hatiku dan pikiranku sepenuhnya. Esok adalah hari sidang perdana Aditya, dan aku sudah siap untuk menghadapinya sebagai saksi utama yang akan memastikan dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Pagi ini, udara terasa lebih tajam dan serius saat aku bersiap menuju pengadilan negeri untuk menghadiri sidang perdana kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Aditya. Aku memilih mengenakan setelan tunik berwarna abu-abu arang yang memberikan kesan otoritas dan ketegasan, dipadukan dengan hijab pashmina berwarna senada yang membingkai wajahku dengan rapi. Meski penampilanku tetap terlihat imut dan manis, ada aura yang berbeda dari sorot mataku. Sebuah tekad baja yang tidak akan goyah oleh drama air mata apapun yang mungkin akan disuguhkan pihak lawan. Aku memeriksa kembali berkas-berkas di dalam tas bermerekku, memastikan bahwa bukti-bukti tambahan yang kumpulkan bersama sekretarisnya sudah siap untuk menjadi senjata pemungkas di hadapan hakim. Setibanya di pengadilan, kerumunan wartawan langsung menyerbu mobilku, namun pengawal pribadiku dengan sigap membukakan jalan menuju ruang tunggu saksi. Di sana, aku sempat berpapasan dengan Ibu Ratna yang tampak jauh lebih tua 10 tahun sejak kejadian di gedung pernikahan itu. Wajahnya yang dulu angkuh kini kusam dan penuh kecemasan. Ia mencoba mendekatiku, mungkin untuk memohon atau mungkin untuk mencaci, namun aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang dingin sebelum akhirnya ia ditarik menjauh oleh pengacaranya. Tidak ada lagi rasa gentar dalam diriku terhadap wanita ini, karena aku tahu bahwa kekuasaannya yang dibangun dari harta haram kini telah runtuh tak bersisa. Saat namaku dipanggil masuk ke ruang sidang sebagai saksi pelapor, keheningan seketika menyelimuti ruangan yang penuh sesak oleh pengunjung dan media itu. Aku berjalan dengan langkah yang anggun namun mantap menuju kursi saksi, melewati meja terdakwa di mana Aditya duduk dengan kepala tertunduk dan pakaian tahanan berwarna oranye. Sangat kontras dengan sosoknya yang dulu sombong saat membisikkan ancaman padaku 1 jam sebelum akad, kini ia tampak seperti pria kecil yang ketakutan menghadapi konsekuensi perbuatannya. Aku duduk tegak, membiarkan hakim dan jaksa melihat bahwa aku hadir di sini bukan sebagai korban yang hancur, melainkan sebagai pejuang keadilan. Saudari saksi, bisa Anda jelaskan kembali apa yang terjadi tepat 1 jam sebelum prosesi akad nikah dimulai? Tanya hakim ketua dengan suara yang berwibawa. Aku mengangguk pelan, lalu mulai menceritakan secara detail tentang bisikan dingin Aditya yang menuntut ruko dan seluruh tabunganku sebagai syarat agar pernikahan tetap berlanjut.
Suaraku terdengar stabil dan jernih, tanpa getaran emosi yang berlebihan, yang justru membuat ceritaku terdengar jauh lebih kuat dan meyakinkan di telinga semua orang yang hadir. Aku melihat beberapa pengunjung sidang menggelengkan kepala seolah tak percaya ada pria seserakah itu di dunia ini, sementara Aditya semakin menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pengacara Aditya mencoba melakukan serangan balik dengan menanyakan apakah aku memiliki bukti fisik atas bisikan tersebut, mengira bahwa aku hanya mengandalkan ingatan belaka. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Aditya seketika mendongak dengan wajah pucat, seolah ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan izin hakim, jaksa memutarkan kembali rekaman suara yang kusembunyikan di balik kebaya pengantinku saat itu, yang suaranya terdengar sangat jelas memenuhi ruang sidang yang sunyi. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan yang membuat pengacara lawan terdiam 1000 bahasa dan kehilangan arah untuk melakukan pembelaan lebih lanjut. Tidak berhenti di situ, aku juga membeberkan hasil temuan tim hukumku mengenai aset-aset yang telah dipindahkan Aditya secara ilegal ke rekening ibunya selama masa pertunangan kami. Aku menunjukkan bukti-bukti transfer yang menunjukkan bahwa uang hasil penipuan itu digunakan untuk membayar cicilan barang-barang mewah yang dipamerkan Ibu Ratna kepada kerabatnya. Setiap kata yang kuucapkan seperti paku yang menghujam peti mati karir dan reputasi Aditya, membuktikan bahwa tindakannya bukan hanya hilaf sesaat, melainkan sebuah rencana kriminal yang terstruktur. Aku bisa merasakan tatapan benci dari keluarga besar Aditya yang hadir, namun aku tidak peduli, karena kebenaran harus ditegakkan meski langit runtuh. Di tengah persidangan, Aditya tiba-tiba melakukan interupsi dengan berteriak bahwa ia melakukan itu semua karena sangat mencintaiku dan tidak ingin aku meninggalkannya saat ia sedang dalam kesulitan keuangan. Ia mencoba berakting dramatis, memohon-mohon maaf di depan hakim agar mendapatkan simpati publik, namun aku tetap tidak bergeming sedikit pun di kursi saksi. Cinta tidak meminta harta dengan ancaman, Aditya. Cinta adalah tentang menjaga, bukan merampas hak orang yang kamu sayangi, jawabku dengan tenang namun mematikan. Kata-kataku itu mengundang gumaman setuju dari para hadirin, menghancurkan sisa-sisa narasi korban cinta yang coba ia bangun sebagai alibi. Setelah memberikan kesaksian selama hampir 3 jam, aku diperbolehkan meninggalkan ruangan, sementara persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi lain, termasuk sekretaris pribadinya. Aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan perasaan yang sangat puas, merasa bahwa beban berat yang selama ini kupikul akhirnya terangkat sepenuhnya. Di luar, wartawan kembali mengerubungiku, namun kali ini aku hanya memberikan senyum kemenangan dan berkata singkat, biarlah hukum yang berbicara, saya hanya ingin kembali menjalani hidup dengan tenang. Aku masuk ke dalam mobil, melihat gedung pengadilan itu melalui spion, dan menyadari bahwa babak gelap ini sudah hampir benar-benar berakhir. Dalam perjalanan pulang, aku mendapatkan kabar dari pengacaraku bahwa banyak pihak yang mulai menarik dukungan mereka dari keluarga Aditya, bahkan beberapa rekan bisnisnya ikut menuntut ganti rugi. Rumah mewah mereka yang dibeli dengan uang bermasalah itu kini secara resmi dipasangi garis polisi, memaksa Ibu Ratna harus menumpang di rumah kerabatnya yang selama ini sering ia rendahkan. Kehancuran mereka terjadi secara sistematis dan menyeluruh, sebuah pelajaran nyata bahwa keserakahan yang tidak berdasar akan berakhir pada kemelaratan yang memalukan. Aku merasa lega karena ruko warisan kakekku kini sudah sepenuhnya aman dan tidak akan pernah jatuh ke tangan orang-orang serakah seperti mereka. Malam harinya, aku mengundang teman-teman dekatku untuk makan malam sederhana di apartemenku, merayakan kemenangan kecil atas keberanianku bersuara di ruang sidang tadi. Kami tertawa bersama, membicarakan rencana-rencana masa depanku yang kini terasa jauh lebih lapang dan bebas tanpa bayang-bayang pernikahan yang salah.
Aku merasa jauh lebih cantik dan kuat di usia 25 tahun ini, menyadari bahwa pengalaman pahit ini justru menempaku menjadi wanita yang lebih bijaksana dalam memilih pasangan. Sebelum tidur, aku mencoret nama Aditya dari buku catatan hidupku untuk selamanya, menatap masa depan dengan mata yang binar dan penuh harapan baru. Beberapa minggu setelah persidangan yang melelahkan itu, hidupku perlahan kembali ke ritme yang lebih damai, meski namaku masih sering disebut-sebut sebagai simbol ketangguhan wanita. Aku berdiri di balkon kantor baruku yang lebih luas, mengenakan tunik sutra berwarna salem yang lembut, memperlihatkan aura segar dari wajahku yang tetap imut meski telah melewati badai besar. Hijab pashminaku tersampir rapi dengan gaya modern, memberikan kesan bahwa aku telah sepenuhnya bangkit dan tidak membiarkan trauma menghambat langkahku sedikit pun. Bisnis digital yang kukelola menunjukkan peningkatan pesat, seolah semesta sedang memberikan kompensasi atas kesabaran dan keberanian yang kutunjukkan selama ini. Kabar dari pengadilan hari ini benar-benar menjadi pelengkap kemenanganku. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara yang cukup berat bagi Aditya atas kasus penipuan dan penggelapan dana. Tidak hanya itu, Ibu Ratna juga dijatuhi hukuman sebagai penadah, yang artinya mereka berdua harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di balik jeruji besi. Mendengar berita itu melalui panggilan telepon dari pengacaraku, aku hanya mengembuskan napas panjang, bukan karena rasa dendam yang terpuaskan, melainkan karena rasa lega akan keadilan yang akhirnya tegak. Semua aset yang mereka sita dari hartaku secara perlahan mulai dikembalikan melalui prosedur hukum yang ketat, memastikan tidak ada satu sen pun yang hilang. Sore itu, aku memutuskan untuk mengunjungi ruko warisan kakekku yang sempat menjadi pusat sengketa dan incaran keserakahan keluarga Aditya. Bangunan tua dengan arsitektur klasik itu berdiri kokoh di sudut jalan protokol, seolah menyambutku kembali sebagai pemilik sah yang berhasil melindunginya dari tangan-tangan kotor. Aku melangkah masuk, mencium aroma kayu tua yang khas, dan mulai membayangkan rencana untuk merenovasi tempat ini menjadi sebuah pusat komunitas bagi wanita-wanita kreatif. Di tempat yang hampir saja terjual demi hutang judi pria serakah itu, aku akan membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, mengubah sejarah kelam menjadi masa depan yang cerah. Saat aku sedang asyik memotret beberapa sudut ruko, seorang pria dengan penampilan rapi namun bersahaja mendekatiku, memperkenalkan dirinya sebagai arsitek yang dulu sempat disewa Aditya secara sepihak untuk mengubah fungsi bangunan ini. Ia meminta maaf atas keterlibatannya yang tidak disengaja dan memberikan dokumen-dokumen rancangan yang dulu diminta Aditya tanpa sepengetahuanku. Dari dokumen itu, aku melihat betapa kejamnya rencana Aditya yang ingin menghancurkan struktur asli bangunan ini demi keuntungan komersial yang sesaat. Aku tersenyum pada arsitek itu dan justru menawarinya untuk bekerja sama denganku membangun konsep baru yang lebih menghormati nilai sejarah bangunan ini. Kesibukan baruku dalam proyek renovasi ruko ini benar-benar membantuku menghapus sisa-sisa ingatan tentang kegagalan pernikahan yang sempat menjadi tajuk utama berita nasional. Aku sering menghabiskan waktu di sana, mengawasi para pekerja sambil tetap menjaga penampilan cantik dan body goalsku dengan rutin berolahraga di sela-sela waktu luang. Beberapa vendor pernikahan yang dulu merasa bersalah karena telah membantu persiapan acara Aditya, kini menawarkan kerjasama baru dengan diskon besar untuk proyek-proyek bisnisku. Aku menyadari bahwa ketika kita berdiri di atas kebenaran, orang-orang baik akan datang dengan sendirinya untuk mendukung dan berjalan beriringan dengan kita. Namun, di tengah kesuksesan itu, aku sempat menerima surat dari penjara yang ditulis oleh Aditya dengan nada yang masih saja manipulatif, mencoba membangkitkan kenangan manis masa lalu agar aku mau meringankan tuntutan. Ia menuliskan betapa menyesalnya ia dan bagaimana ia masih mencintaiku di balik dinginnya sel penjara, sebuah narasi lama yang sudah tidak mempan lagi bagiku.
Aku merobek surat itu tanpa menyelesaikannya, menyadari bahwa orang seperti dia tidak akan pernah berubah kecuali ia benar-benar menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Aku tidak ingin membuang satu detik pun untuk memikirkan orang yang pernah mencoba menghancurkan hidupku demi egonya yang tak terbatas. Aku juga mendengar dari kerabat jauh bahwa keluarga besar Aditya kini terpecah belah karena malu atas skandal yang menimpa mereka, bahkan beberapa dari mereka harus menanggung hutang yang ditinggalkan Aditya. Ibu Ratna yang dulu sangat sombong dengan kebaya emasnya, kini dikabarkan sering jatuh sakit karena tidak kuat menghadapi kenyataan hidup di rumah sederhana milik saudaranya. Aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka, namun aku juga tidak merasa perlu untuk membantu, karena setiap orang harus menanggung hasil dari benih yang mereka tanam sendiri. Keadilan memang terkadang pahit, namun ia adalah obat yang diperlukan untuk membersihkan lingkungan kita dari parasit-parasit sosial. Ayah dan ibu kini sudah sepenuhnya pulih dan sering menemaniku di ruko, memberikan saran-saran tentang desain interior yang tetap mempertahankan nuansa tradisional namun modern. Melihat mereka tersenyum dan tertawa tanpa beban membuatku sadar bahwa keputusanku untuk meledakkan skandal di meja akad adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Kami sering menghabiskan waktu sore dengan minum teh bersama di area taman belakang ruko yang sudah mulai terlihat cantik dengan tanaman hias. Kebahagiaan keluarga adalah mahar yang sesungguhnya bagiku, jauh lebih berharga daripada janji-janji palsu atau aset-aset mewah yang didapat dengan cara yang tidak benar. Di dunia digital, akun media sosialku kini bertransformasi menjadi platform edukasi bagi wanita tentang pentingnya prenuptial agreement atau perjanjian pranikah dan perlindungan aset pribadi. Aku sering mengadakan sesi tanya-jawab langsung, berbagi pengalaman pahitku dengan cara yang positif, agar tidak ada lagi wanita yang terjebak dalam ancaman 1 jam sebelum akad. Responnya sangat luar biasa. Banyak wanita yang berterima kasih karena keberanianku telah menginspirasi mereka untuk lebih berani bersuara dan tidak takut pada stigma negatif masyarakat. Aku merasa jauh lebih bermakna sebagai seorang individu sekarang, bukan hanya sebagai Nandita yang cantik, melainkan Nandita yang memberikan dampak. Sebelum hari ini berakhir, aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, menatap bayangan diriku yang kini memancarkan kedamaian dan kekuatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku menyentuh permukaan pashminaku yang lembut, menyadari bahwa 1 jam sebelum akad itu bukanlah akhir dari hidupku, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Aku siap menyambut hari esok dengan semangat yang baru, karena aku tahu bahwa aku memiliki segalanya yang kubutuhkan untuk menjadi bahagia, keluarga, martabat, dan kemandirian. Babak ke-9 ini kututup dengan doa syukur, menanti babak terakhir yang akan menyatukan semua kepingan kemenanganku menjadi sebuah cerita yang indah. Setahun telah berlalu sejak hari yang seharusnya menjadi pernikahan paling megah namun justru berubah menjadi skandal paling viral di negeri ini. Pagi ini, aku berdiri di depan gedung ruko warisanku yang kini telah bertransformasi total menjadi Nandita Creative Hub, sebuah pusat pemberdayaan perempuan yang paling prestisius di pusat kota. Aku mengenakan gaun tunik modern berwarna putih gading yang pas di badan, menunjukkan bentuk tubuhku yang tetap body goals berkat disiplin diri yang tinggi, dipadukan dengan hijab sutra senada yang memancarkan aura elegan. Tidak ada lagi gurat kecemasan di wajahku yang manis dan imut ini, yang ada hanyalah pancaran kemenangan dari seorang wanita yang berhasil mengubah luka menjadi sebuah imperium bisnis. Hari ini adalah hari peresmian gedung ini, dan aku memilih untuk tidak mengundang media secara besar-besaran, melainkan hanya keluarga dekat dan orang-orang yang mendukungku di masa sulit. Ayah berdiri di sampingku dengan setelan jas rapi, matanya berkaca-kaca menatap papan nama perusahaan yang kini berkibar dengan gagah di atas gedung peninggalan kakeknya.
Beliau membisikkan betapa bangganya beliau melihatku tidak hanya sekadar selamat dari pria jahat, tapi justru melesat melampaui semua ekspektasi orang-orang yang pernah meremehkanku. Aku menggenggam tangannya erat, menyadari bahwa dukungan tulus dari keluarga adalah fondasi terkuat yang membuatku mampu berdiri tegak hingga detik ini. Di tengah acara, aku mendapatkan kabar dari pengacaraku bahwa Aditya baru saja mengajukan permohonan pembebasan bersyarat yang ditolak mentah-mentah oleh pihak berwenang karena perilakunya yang tidak menunjukkan penyesalan. Sementara itu, Ibu Ratna kini harus tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, menjauh dari kehidupan sosialita yang dulu sangat ia agung-agungkan hingga tega mencoba merampok calon menantunya sendiri. Mendengar kabar itu, aku tidak merasakan kepuasan yang jahat, melainkan sebuah ketenangan batin karena hukum semesta bekerja dengan sangat adil. Mereka yang menabur badai dengan keserakahan, kini sedang memanen kehancuran dalam kesunyian dan penyesalan yang terlambat. Aku melangkah menuju panggung kecil di tengah aula ruko untuk memberikan sambutan singkat kepada para tamu yang hadir. Suaraku kini jauh lebih berwibawa, jernih, dan penuh kepercayaan diri, sangat berbeda dengan suara gemetarku saat menghadapi ancaman 1 jam sebelum akad di ruang rias dulu. Aku menceritakan bahwa gedung ini didedikasikan untuk setiap wanita yang pernah merasa tidak berdaya, agar mereka tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk berkata tidak pada ketidakadilan. Penampilan imut dan cantikku kini bukan lagi sekadar pajangan, melainkan simbol bahwa kelembutan seorang wanita Indonesia bisa berjalan beriringan dengan ketegasan yang mematikan bagi para penindas. Selesai sambutan, seorang pria yang kukenal sebagai arsitek yang membantuku merenovasi gedung ini mendekat dengan sebuah buket bunga segar yang indah. Dia bukan hanya rekan kerja yang kompeten, tapi juga seseorang yang selama setahun ini menunjukkan rasa hormat dan kekaguman yang tulus atas prinsip hidupku. Tidak ada paksaan, tidak ada pembicaraan tentang harta, dan tidak ada tuntutan yang aneh-aneh. Hubungan kami terbangun atas dasar profesionalisme dan dukungan moral yang sehat. Aku menyadari bahwa setelah badai besar itu, Tuhan mengirimkan orang-orang berkualitas tinggi ke dalam hidupku untuk membuktikan bahwa pria baik masih ada di dunia ini. Aku mengajak para tamu berkeliling melihat fasilitas di dalam gedung, mulai dari ruang kelas digital, studio konten, hingga area pameran UMKM khusus perempuan. Setiap sudut ruko ini kini bernapas dengan energi baru, jauh dari kesan angker dan suram yang dulu ingin diciptakan Aditya demi ambisi pribadinya. Aku merasa ruko ini seolah tersenyum padaku, berterima kasih karena aku telah menjaganya dari kehancuran dan menjadikannya tempat yang membawa manfaat bagi ribuan orang. Inilah mahar yang sesungguhnya yang kuberikan untuk diriku sendiri, kemandirian yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Malam harinya, setelah acara selesai, aku duduk sendirian di kafe yang terletak di lantai dasar gedungku, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap jalanan kota yang sibuk. Aku membuka kembali ponselku, melihat foto diriku setahun lalu saat mengenakan baju pengantin putih yang penuh dengan air mata tersembunyi. Aku membandingkannya dengan bayangan diriku sekarang di pantulan kaca kafe. Aku terlihat jauh lebih muda, lebih segar, dan jauh lebih bahagia tanpa beban kepalsuan. Keputusanku untuk menjalankan rencana di meja akad itu adalah titik balik yang menyelamatkan seluruh sisa hidupku dari neraka yang nyata. Aku teringat bagaimana Aditya dulu selalu memuji kecantikanku hanya untuk memanipulasi keputusanku, menganggap wajah imutku sebagai tanda bahwa aku mudah dibohongi. Kini, setiap orang yang melihatku akan melihat seorang pemimpin, seorang penyintas, dan seorang wanita yang memegang penuh kendali atas nasibnya. Aku telah membuktikan bahwa wanita yang berhijab dan berpenampilan feminin bisa memiliki strategi yang lebih tajam daripada pria manapun yang mencoba mengintimidasinya. Kekuatan sejati bukan pada apa yang kita miliki,
tapi pada keberanian kita untuk melepaskan apa yang tidak layak bagi martabat kita. Sebelum pulang ke rumah, aku menyempatkan diri untuk menulis satu paragraf terakhir di buku harian digital yang selama ini menemani perjalananku. Aku menuliskan, "Kalau mau lanjut, serahkan hartamu." Adalah bisikan yang awalnya menghancurkan hatiku, namun akhirnya membangun kerajaanku. Kalimat itu menjadi penutup yang manis bagi drama panjang yang menguras emosi ini, sebuah pengingat bahwa setiap ancaman bisa menjadi batu loncatan jika kita tahu cara menghadapinya. Aku menutup laptopku dengan rasa syukur yang membuncah, siap menyongsong masa depan yang kini terasa begitu luas dan tak terbatas. Aku keluar dari gedung, berjalan menuju mobilku dengan langkah ringan di bawah naungan sinar rembulan yang indah menyinari Jakarta. Aku bukanlah Nandita yang dulu rapuh di balik cadar kemewahan. Aku adalah Nandita yang baru, seorang ratu yang membangun singgasananya di atas kakinya sendiri. Hidupku kini adalah milikku sepenuhnya, bebas dari bayang-bayang keserakahan, dan penuh dengan cinta yang tulus dari orang-orang yang benar-benar menghargaiku. Dengan senyum manis yang paling tulus, aku mengemudikan mobilku pulang, meninggalkan masa lalu di spion dan menyambut hari esok yang penuh dengan keberkahan.